semuanya. Halo semuanya, halo. Saya Emon dan kamu siapa coba namanya? Aku Leo. Aku Leo Pink, Pink, Pink. Aku Leo Pink. Salam kenal semuanya. Hey. Iya, saya Emon. Saya penulis di blog emonikova.web.id dan ini partner saya yang saya pilih Leo Pink. Namanya sudah berganti-ganti ya, tapi sekarang kamu namanya Leo Pink deh. Kayaknya lebih gampang diinget gitu. Oh gitu ya, aku tuh Leo, tapi aku hatinya lembut-lembut, pink-pink, soft pink gitu loh. Aku romantis. Ya, anyway, Leo. Emang kalau pink-pink itu tuh romantis ya? Hah? Iya, kenapa? Anyway, Leo. Ya ampun, Leo, rambut kamu loh. Nanti aku bawa ke laundry ya. Kamu kumal banget, ya ampun. Ih, gak apa-apa, yang penting aku ganteng. Ya ganteng, tapi kan kalau kumal, kita soalnya kali ini mau membahas tentang mbak-mbak influencer yang glowing. Kalau kamu jelek, coba lihat tuh, lihat tuh. Mana aku ganteng kok, tuh. Ya, abu-abu dikit lah, atau apalah. Hah? Ya nggak apa-apa lah. Oke, anyway, saya izinkan bersama Leo Pink karena saya kalau depan kamera itu sangat-sangat awkward ya. Kenapa saya selalu nulis di blog, karena kayaknya nggak bisa deh ngeliat kamera. I hate camera. Terus sebenarnya dulu tuh ada podcastnya Emonikova Podcast di Spotify, di semua platform. Cuman kayak gimana kak? Iya, kayak blognya kayak gimana, terus dibacain ulang lagi dan somehow a little bit boring gitu ya. Jadi supaya lebih interaktif, kita mau kayak bikin editorial gitu dan ngebahas blognya. Terus bikin videonya juga sama versi suaranya, mungkin diupload juga nanti di Spotify. I mean, ya semoga bisa lah ya. Oke, tapi kalau nggak ada yang dengerin gimana kak? Kalau nggak ada yang dengerin ya nggak apa-apa sih, karena memang it's not for cari apa ya, monetize or everything, cuman kayak pengen ngomongin sesuatu aja yang mengganjal gitu di dalam hati. Dan kali ini karena postingan kakak yang baru nih cukup mendapatkan atensi yang cukup banyak, pembacanya tuh bisa ratusan tiap hari, so I want to talk further about it gitu, boleh ya? Iya kak, coba apa gimana ceritanya kakak? Oke, ceritanya adalah pada postingan terbaru. Nih kita lihat nih Leo, postingannya. Jadi postingan terbaru di blog emonikova.web.id kali ini adalah membahas tentang seorang influencer yang dia membahas tentang child free, dan itu mendapatkan atensi yang sangat besar sekali pada publik gitu. Dan sesungguhnya nih Leo, kakak tuh nggak peduli sebenarnya dengan urusan seperti itu. I mean, apa ya, saya misalkan saya tidak suka mencampuri urusan orang lain, dan saya harap orang lain juga nggak usah ikut campur dengan urusan saya. So ayolah, mari kita hidup sendiri-sendiri. I'm very private person. Ya mungkin kelihatannya karena gila lo Mon, lo tuh ngeblog, lo itu bikin podcast, lo ini lo itu. Iya betul, itu di tulisan memang saya sepertinya cukup mengadres banyak isu, tapi di dunia nyata no, I kind of udahlah gitu, gue nggak mau ikut campur urusan siapapun gitu. Mari kita hidup di muka bumi ini dengan nyaman tanpa saling mencampuri gitu. Jadi sebenarnya ketika
ada influencer yang kemudian berbicara tentang opini dia tentang child free. Bentar Kak, child free itu apa? Child free itu apa ya? Keputusan untuk kemudian tidak memiliki anak gitu. Setelah menikah, setelah punya partner, setelah itu ya nggak punya anak. Oh gitu, padahal anak-anak kan lucu ya Kak ya? Hah? Kayak aku gitu lucu. Iya, betul, punya anak lucu, tapi pada kenyataannya bahwa kita perlu menghargai juga bahwa ada beberapa orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena ya macam-macam, Leo. Ada belum siap, ada memang kondisi finansial, ada kondisi psikologis yang ya preferensi, ya so many things. So nggak apa-apa gitu. Cuman gimana ya? Cuman gimana tuh Kak? Mengapa si Mbak influencer ini meresahkan Kakak dan semua makhluk di muka bumi ini? Enggak sih Leo, nggak sampai semuka bumi ini, cuman para ibu-ibu aja kali ya. Meresahkan karena I think dia tidak sensitif ya. Itu sih maksudnya, as a blogger nih, ketika Kakak nulis, misalkan Kakak tuh harus memikirkan bahwa apakah tulisan tersebut cukup objektif untuk kemudian terpublish, dan kemudian harus bisa berpikir nih, tulisan yang baik itu harus punya pro dan kontra. Jadi kalau misalkan kalian mau nulis apapun itu, mau karya tulis ilmiah, mau karya tulis populer, jurnalistik, bahkan kalau kamu ikut les bahasa misalkan, terus ada production ekrit, latihan menulis, TOEFL, whatever, itu pasti paragraf yang baik adalah ketika kita punya sudut pandang positifnya apa, negatifnya apa. Itu adalah tulisan yang baik. Itu mencerminkan bahwa si penulisnya itu bisa berpikir secara objektif bahwa oh, ada yang pro nih, ada yang kontra nih, ada yang positif nih, ada yang negatif. Jadi punya kebijaksanaan itu gitu. Nah, permasalahan bahwa Mbak influencer ini mau punya anak kayak, mau dia mau koprol kayak, dia mau lempar lembing, dia mau ikut apa, berenang-renang di samudra, terus atau dia ingin menjadi pawang ular kobra, people tuh nggak peduli amat sebenarnya gitu. Kayak di tahun 2003 ini nih, di tahun 2023 ini kita harus mengakui bahwa kayaknya orang sudah banyak yang bisa lebih menerima, lebih terbuka pada pilihan-pilihan hidup orang lain. Permasalahannya adalah kemudian Mbak ini menjadi sangat defensif, dan kemudian apa Kak? Lupa nih mau ngomong apa. Kemudian menyerang orang yang tidak sependapat dengan diri dia gitu, dan menyerangnya dengan kata-kata yang apa ya, kan dia bilang bahwa dia cukup open minded, dia berpendidikan tinggi, dia pintar, image yang dia ingin tanamkan seperti itu. Tapi dari cara dia bertutur kemudian itu sangat menyebalkan. Oh, jadi menurut Kakak dia tuh tidak sepintar itu, tidak sesmart itu? Hah? Ih, kamu jangan ngomong kayak gitu. Enggak. Apa ya? Aduh, simpen dulu laptopnya. Mbaknya mungkin pintar, namun dia punya gini, Leo. Dia sampai membuat konsep, prinsip. It means dia punya kecerdasan sendiri gitu yang agak nyentrik dibandingkan yang lain. Itu menunjukkan dia at some level dia punya kecerdasan itu gitu, untuk berpikir out of the box. Ya kan? Dia berani lagi untuk mencetuskan itu ke publik, which is that's brave. Dia punya level-level itu.
tapi kemudian pintar, kritis, namun tidak memiliki sensitivitas, itu bahaya sih. Maksudnya apa ya? What is the meaning? You are smart, you are beautiful, tapi tidak punya memiliki apa ya? Kayak ya sensitif gitu, toleran pada orang, bahwa orang punya perbedaan, orang punya kondisi yang berbeda-beda gitu. Terus tidak memiliki kecerdasan emosional yang cukup mumpuni gitu. Itu kayak apa, Kak? Kayak percuma gitu, kayak you smart but just annoying. Jadi mencari-cari masalah psikologisnya tersendiri. Karena dia akhirnya ngomong di beberapa podcast, salah satunya di podcast Musuh Masyarakat di Noise, dan kemudian dia bilang dia ke psikolog, ke psikiater, whatever is that, dia punya permasalahan psikologis. Namun in my humble opinion, kalau misalkan kemudian dia bersikap sangat defensif, galak ke semua orang, terus dia malah terus apa ya, memperdalam permasalahannya, semakin keras hatinya, itu bukannya memperparah kondisi psikis dia gitu ya. I don't know, but kayaknya secara logis seperti itu sih gitu. Dan yang membuat kakak nih, walaupun tidak secantik dia ya, walaupun tidak se-glowing dia gitu, well, apa ya, kayak tidak bisa menerima pendapat dia ketika dia bilang orang stunting, bilang orang bodoh gitu. Apa ya, menyinggungnya lebih banyak gitu. Kayak jahat banget ya kayak lambenya. Lambe kamu juga kalau lagi komentar jangan terlalu jujur, Leo ya. Nanti kita dibully sama fans-fansnya, mengerikan loh. Gini, di umur 30, kakak juga 30 plus ya. Kakak bahkan masih single, and of course seperti yang kakak tulis juga, kakak masih single, kakak belum punya anak, dan masih punya banyak pemikiran, kayak masih merasa bahwa kakak tuh belum selesai sama diri kakak sendiri gitu. Apa ya, jadi kagum sama temen-temen yang sudah berkeluarga, yang sudah punya, ketemu pasangannya, yang sudah punya gimana sih jalan untuk bisa sejalan dengan pasangannya, terus punya anak gitu. Kayak gila sih, itu sebuah stage kehidupan yang menurut kakak tuh gila, keren banget. Keren banget Leo, bener. I mean, kakak tuh orangnya egois, keras kepala, dan sama orang yang deket aja, kalau udah deket banget we argue a lot gitu. Jadi kayaknya orang yang punya anak dan berumah tangga itu best banget sih, gila loh, salut gitu. Jadi apa ya, tentu ada fitur-fitur tersendiri sebagai orang yang single, churches ya, bebas tentu gitu. Cuman ya tidak mengenyampingkan bahwa ada fitur-fitur lain, ada kehebatan-kehebatan lain yang dimiliki oleh orang yang sudah berkeluarga, sudah punya anak gitu. Jadinya ada plus minusnya sendirilah, dan harusnya sih sampai ya pada pemikiran seperti itu. Dan di usia yang 30-an ini nih, Leo, aduh kamu, aku ngasih tahu ke anak kecil boleh gak ya? Kamu umur berapa sih? Aku ya berapa lah, nantilah kita pikirkan ya. Ya nanti kita pikirkan ya, profil kamu yang lebih wah lagi tuh kayak gimana. Kakak tuh prihatin bahwa di usia yang 30 ini kita tuh, I mean, sebagai orang yang nggak pernah keluar rumah aja ya gitu, dari kayak pembaca blog, terus orang yang ngirim email itu pas, atau misalkan dari teman-teman yang cerita dan masih kontak, mereka itu cerita bahwa ya mereka punya masalah yang banyak gitu loh. Kayak ada yang sedang berjuang, paling banyak itu pejuang promil yang lagi program hamil, yang sulit setengah mati. Bahkan ada temen kakak tuh ya, dia tuh sampai bikin blog perjuangan dia gagal,
berkali-kali untuk program bayi tabung, program ini, program itu. It's like, wah gila lo sama pasangan lo sekeras itu berjuang dan berdoa, berikhtiar, itu gila banget. Terus ada juga temen yang udah, kalau udah 30-an ya, ngelihat perjuangan temen yang udah betapa sedihnya, orang yang keguguran, ini itu gitu. Atau misalkan ada yang sudah bercerai juga, Leo. Jadinya apa ya, Leo? Lo tuh nggak bisa asal lambe lo tuh slat gitu. Nggak bisa gitu lo, Leo. Ada apa ya, orang tuh level stage kehidupannya kan beda-beda ya, dan mereka tuh sedang mencari, sedang berjuang, mereka sedang punya fight mereka untuk nih gimana nih gue untuk apa ya, bisa menghadapi ini, bisa menjadi lebih bijak, bisa berupaya untuk jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari dengan kondisi gue gitu. Jadi gak bisa kayak, makanya lo harus kayak gue, lo harus child free kayak gue gitu. Enggak bisa gitu. Ini tuh pilihan orang, jalannya beda-beda gitu loh, kondisinya beda-beda, doanya beda-beda. Nggak usah ngomong apa ya, pedes gitu loh, iya aku nggak tahu, pokoknya aku sebel gitu, kayak Mbak ini tuh tidak punya apa ya, kesensitifan emosional gitu. Dan it seems, aduh pengen ngomong jelek tapi itu kelihatan bodoh aja di mata gue. Leo bagaimana ini, aku takut. Maaf ya Mbak ya, I'm so sorry really, tapi itu terlihat sangat bodoh dan konyol sekali, at least dari sudut pandang saya gitu. Ya egois aja gitu, kayak seorang perempuan yang pintar tapi egois, udah gitu aja, tidak terlalu spesial. Makanya kemudian ya mohon maaf jika Anda memang punya permasalahan secara psikologis ini itu, tapi bukankah setiap orang punya trauma mereka masing-masing gitu. Saya punya trauma, kamu punya gak, Leo? Siapa tahu Leo juga punya. Semua orang di muka bumi ini punya kesedihan, level traumatisnya masing-masing gitu. Dan mari kita menghargai setiap perjuangan, setiap perang yang dihadapi oleh setiap individual. Gitu aja gitu. Kayak, oh gitu ya, jadi dia tuh kayak, seenaknya aja, kayak dia yang paling bener gitu ya, kayak iya menurut kakak sih begitu ya. Itu sih sebenarnya, lagi-lagi dia mau child free, dia mau jadi apa ya, penunggang kuda susu kuda liar, apa sih Pak? Aduh ya ampun, dia pengen jadi peternak susu kuda liar, dia pengen menyapi sapi, apalah whatever itu, serandom apapun itu, gak peduli, I don't care. Tapi jangan paksakan itu kepada orang lain gitu. Apa fungsinya gitu loh. Iya sih Kak, kayaknya sih kayak gitu ya. And personally memang lo pintar, lo ganteng, lo punya pendidikan yang tinggi, tapi lo tidak punya rasa sensitivitas terhadap suatu isu. Lo tidak bisa membagi perspektif lo terhadap apa yang positif dari suatu, apa yang negatif gitu. Ya it's ya biasa aja gitu, tidak bisa apa ya, it's kind of robot aja. Fitur menjadi manusia adalah kita bisa punya empati gitu loh. Kalau nggak punya ya ganti aja sama android, humanoid. Astagfirullah, ya ampun. Jangan-jangan kita tuh berpartner karena mulut kita sama-sama busuk sebenarnya. Jadi gitu sih keresahannya itu ya. Mari semuanya jangan putus asa gitu sama perjuangan yang sedang dijalani masing-masing.
Dan ya, saya tahu kemarahannya dan kegeramannya, dan jujur aja saya udah muak ya, dia muncul terus gitu di timeline media sosial kayak, come on, just forget this stupid things gitu, udahlah gitu. Ya, tapi mungkin itulah cara dia mencari. Udah, jangan, udah, shh. Mulut, jangan. Kita harus baik hati, oke? Dan untuk suaminya Mbak influencer, saya tuh tadinya ini itu ya, out of context gitu. Jadi tuh saya tuh sebenarnya, ih gila ya suaminya baik banget, mbaknya ngomong apa aja dia kemudian diam, terus dia cuman senyum-senyum gitu. Terus dari itu saya tanyalah ke temen saya gitu, and then my friend is just like, oh come on, he just need to say something. It's just like, mama offside, he's a husband, he not like, udah lo tuh kalau udah keluar batas tuh lo tuh harus ngomong gitu loh. Ini tuh kayak aduh, membiarkan gitu aja. Be careful. Jangan-jangan apa ya, mungkin kalian harus ngomong dulu berdua deh sebelum kalian ngomong ke media sosial gitu. Just apa ya, nggak mau julid, cuma mungkin itu bisa dipertimbangkan gitu. Iya ya, kayak jadi ngomong dulu, diresapi dulu di dalam rumah, terus baru yang ngomong ke orang. Exactly, Leo. Jadi coba deh kalian komunikasi dulu intens, hati ke hati. Terus kalau mau cakar-cakaran berdua dulu, baru tuh setelah itu, if you think that oh ini penting nih untuk seluruh muka bumi tahu gitu, silahkanlah berargumen ria di media sosial. Tapi ya, finish everything inside your home first. I mean, seriously. Jadi itu dari saya, dari Leo, dan itu semua keresahan yang ada di balik postingan blog emonikova.web.id yang judulnya Brutal Truth About Being 30s, Singles and No Kids Yet, menyanggah sang influencer. Kalau misalkan kalian belum baca blognya, baca dong ya. Nanti saya kasih linknya di bawah deskripsi. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Kalian jangan kangen sama Leo ya. Dadah.